Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wasu'ila an-nabiyyu, telah sambungannya hadis yang ke-25, cuma separuh dibaca sudah. Yang semalam Jibril takajud sampai siup melihat kurihing bidadari. Apalagi mun kita ya, kalau padahal Jibril itu kan konyok-konyok di surga sudah melihat kurihing bidadari siup. Salah dikira sidin nur Allah Ta'ala saking mempesonanya tuh nah. Apalagi kita yang jauh pada suah merasai surga. Wasu'ila an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi pernah ditanya an bina'il jannati kaifa binauha, tentang bangunan surga, nang kaya apa bangunan surga tersebut. Faqala, Nabi menjawab, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Jadi bangunan surga itu bebata. Batanya itu labinah itu bata terbuat dari perak, imbah itu bersusun dengan bata yang sebutingnya terbuat dari emas. Jadi besi silih-silih ya kita bersusun emas perak gitu batanya tuh. Wa milatuha al-misqu al-alfaru. Lalu yang mari kita kan bata perak dengan emas itu adalah misik, yang misik albar, itu misik surga, minyak harum. Kan kita ada kalau yang semennya mereka katakan ya, kalau jadi milat Tuhan yang kayak semen supaya bata tadi berikit antara bata dengan bata itu. Nah semennya itu yang mereka katakan antara bata yang perak dengan emasnya adalah misik albar, misik surga aja kita, minyak harum yang dari surga itu semennya. Wa turabuha, dan tanahnya surga itu za'faran, ngaran minyak harum juga tanahnya. Wa hasbauha, dan batu-batu halus atau kerikilnya surga itu adalah al-lu'lu'u wal yakut, mutiara dan yakut. Itu kerikilnya, kerikil surga. Jadi ada bangunan-bangunan surga, bangunannya itu terbuat dari emas dan perak, batanya itu bersusun-susun, seminnya mereka katakan itu adalah misik minyak harum yang misik nomor 1 ini. Tapi misik surga pulang. Tanahnya za'faran itu naran minyak harum juga. Wa hasbauha, dan kerikil-kerikil yang ada di surga itu adalah lu'lu, mutiara, wal yakut, dan dari yakut. Bahembur mutiara dan yakut ini jadi kerikilnya surga. Amun bangunannya nang kaya apa anunya, ini kan anunya bahan dasarnya tuh. Nah itu bangunannya tuh enggak dikisah lagi ya kalau. Nah itu selintas Nabi mengisahkan. Qala, ujar Nabi. Qala siapa nih? Allah. Qala Nabi ya. Qala Nabi, ja'a rajulun min ahlil kitab ila Nabi. Oh lain Nabi. Qala rawi lah pengarang kitabnya. Ujar pengarang kitab, ja'a rajulun min ahlil kitab ila Nabi alaihi salatu wassalam. Datang seorang laki-laki yang termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab ini yang masih percaya mengikut dengan Nabi Isa. Ahlul kitab beneran. Datang kepada Nabi menghadap. Waqala, lalu orang ini berucap,
Ya Abul Qasim, wahai abahnya si Qasim, Nabi kita nih. Ataz'amu, apakah engkau menyangka anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun, bahwa penduduk surga itu makan dan minum? Ujar si ahlul kitab ini nih. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi menjawab, na'am, nyata aja Nabi, penduduk surga itu makan minum juga. Qala, bahkan Nabi berucap lagi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang aku berada dalam genggamannya, inna ahadahum, bahwasanya satu orang penduduk surga, la yu'ta, diberikan orang tadi, satu orang penduduk surga itu, quwata mi'ati rajulin, kekuatan 100 laki-laki, fil akli, dalam masalah memakan, wasyurbi, minum, wal jima'i, paham japian jima'i itu, wasyahwati, syahwati, jima' syahwat ini kok orang lebih aja. Jadi kekuatannya 100 laki-laki. Jadi jelas ya sudah makan, makan sekencang-kencangnya. Di situ makan minum, makan minum, jima, ya kalau itu panggawian surga itu. Maka kekuatannya itu kekuatan 100 laki-laki. Qala, ujar si ahlul kitab tadi, manakun apa model kayak menyindir Nabi nih, ujar si ahlul kitab, alladzi yaqulu wa yashrab yaqulu lahu hajat. Orang yang bisa makan bisa minum biasanya bisa juga bahira lo kok jadi ujar sini nih. Hajat itu kan maksudnya bisa kami bahira enggak itu. Wal jannatu, sedangkan surga thayyibatun, thayyibah, surga itu luar biasa bagus, harum, indah. Laisa fiha adza, mustahil di dalamnya ada tuh yang keluaran itu. Yang kotoran, mustahil ada kotoran di situ. Ujar yang ini menyindir nih ahli kitab tadi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, ujar Nabi, takunu hajatu ahadihim rasha. Jadi yang biasanya kita di dunia keluar dari muka belakang itu, di surga menjadi rasha, paluh. Yafidu min jildihi, yang mengeluar dari kulitnya, karashil misik, maka paluhnya tadi jadi minyak harum misik. Nah, ada yang di situ keluar muka belakang nggak ada, tapi keluar jadi paluh yang menampur-nampur bau harum yang kayak minyak harum misik. Nah itu tuh di surga lah. Amun kalau paluh di dunia nih ala kadarnya aja dulu ya kalau ala kadarnya seadanya aja gitu. Qala, lalu ujar Nabi pulang berucap, inna ahlal jannati mi'atun wa isruna safa. Penduduk surga itu ada 120 barisan. Penduduk surga nih, mun ditotal seluruhnya, mun disap berataan, dibarisakan berataan, maka totalnya tadi ada 120 saf. Samanuna safan min ummati, 80 saf itu umatku aja, ujar Nabi. Yang 80 saf itu, sisanya wa arba'una safa, 40 baris min sayyidil umam, dari seluruh umat-umat Nabi terdahulu. Nah, amun yang dibaris bertahan ibarat baris berbaris tuh, maka jumlah barisannya tadi 120 barisan. Wakila, lalu sahabat ditanya, inna tula kulli wasbin. Lalu ditanya orang, kayak apa sab panjangnya? Maka dijawab oleh Nabi, inna tula kulli wasbin, panjang tiap sab itu minal masyriqi ilal maghrib, dari paling ujung timur sampai paling ujung barat, panjangnya sab itu. Nah, amun yang dibarisakan tuh panjangnya itu. Wa ardu kulli safin, dan luasnya tiap satu saf kan panjangnya, ini luasnya satu saf kan kayak apa? Mislu ardid dunya, nang kaya luas dunia. Jadi satu saf itu panjangnya dari paling ujung timur sampai paling ujung barat. Satu saf itu luasnya seluas dunia. Luas barisan itu. Berarti satu saf itu orangnya kada yang satu kada. Banyak orang itu satu saf itu. Satu baris itu ada yang seikung ada. Berapa juta nih tuh anunya tuh sabaris nih tuh anunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yaqul li ahlil jannah,
Allah berfirman kepada penduduk surga. Ya Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, hai penduduk surga. Fayaqulun, maka penduduk surga menjawab, labbaik wa sa'daik, inggih pun. Fayaqulullahu Ta'ala, Allah berfirman lagi, hal raditum, nyawa sudah masuk ke dalam surga? Senangkah sudah? Ya Allah Ta'ala, ridhakah sudah? Fayaqulun, ujar penduduk surga, wa malana la narda, nang kaya pada kadori itu Tuhan nyata ay sudah itu nah waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sungguh kami telah engkau berikan sesuatu yang tidak engkau berikan kepada yang lain. Artinya kan kenikmatan tuh nyata ay kami itu ridha sudah. Fayaqulullahu Ta'ala, maka Allah berfirman pulang, ana utikum afdala min dalik, aku memberikan kepada kalian lebih afdal dari yang ini, ujar Allah Ta'ala. Fayaqulun, ya Rabb, amun nang kaya itu apa garang? Ayu syai'in afdalu min dalik, apa yang lebih afdal dari kenikmatan di surga ini? Pin sudah memasukkan kami ke dalam surga, ternyata ada lagi yang lebih afdal dari itu. Apa itu? Ujar penduduk surga ini. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, uhilla alaikum ridwani. Nah sekarang ya Allah Ta'ala, uhilla tu fi ilmu dhari, berarti sekarang aku mahalalkan alaikum atas kalian ridwani karidoanku. Nah, ini yang paling lebih harat dari surga. Aku julungi sudah karidoanku, bujur-bujur aku julung itu bang. Fala askhatu ba'dahu abada, dan aku kada pernah murka kepada kalian selamanya. Salawasan aku tuh ridho ya Allah Ta'ala lawan kalian yang dalam surga ini. Nah kada murka lagi. Nah itu yang lebih harat daripada surga. Jadi ketika kita sudah masuk surga, itu dapat keridhaan Allah selama-lamanya, itu maksudnya. Tsumma qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, yunadi munadin, ada seseorang berseru, idza dakhala ahlul jannati jannata, apabila sudah masuk penduduk surga ke dalam surga, ada kena seseorang, seikong orang model kayak bakutiak itu nah. Apa bunyi kuciakannya? Ana itu artinya al-an, sekarang. Lakum, kalian. Antahyau, hidup selamanya. Wala tamutu abada, kada bamatian balawasan. Wa antasihu, sekarang kalian sehat. Wala tasqamu abada, kada garing balalawasan. Kada sakit selamanya aja kita. Wa antashibu, sekarang kalian itu muda aja kita 30-an di umur tuh muda. Wala tahramu abada, kada tuha selamanya, kada betuha itu kita. Wa an tatana'amu, sekarang kalian di surganya hanya benyaman-nyaman. Tatana'amu itu hanya benyaman-nyaman, benikmat-nikmat aja lagi. Wala tab'asu abada, kada ada rasa sakit selama-lamanya. Nah, kalau pang ada mamusang dalam surga tuh kada ada. Asa ngilo gigi kada ada juga. Wa dzalika qauluhu Ta'ala, inilah firman Allah Ta'ala, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah ini anunya tafsirnya, atau tadi kan tafsirnya ini firman Allah Ta'alanya. Artinya kan tahu ya sudah ya kalau. Tsumma qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, yaqulullahu Ta'ala, Allah berfirman, ujar Nabi, Allah berfirman, firman Allah, a'adatu li'ibadiyas sholihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala udunun sami'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah, ikra'u, lalu ujar si pengarang kitab, bacalah, ikra'u, bacalah oleh kalian, qaulullahi Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazam bima kanu ya'malun. Karena Allah bisi kejutan lawan kita. Dan setiap manusia di situ kada tahu apa kejutan itu. Oh, ternyata sesuatu yang menyejukkan mata, menggembirakan hati, balasan bagi orang-orang waktu di dunia beramal dengan keadaan amal kebajikan yang ikhlas. Nah, ada kejutan dari Allah Ta'ala pulang selain dari surga, dalam surga itu nah kan luar biasa sudah. Ada pulang kejutannya. Jarwah ini surprise kah? Nah, ada pulang kejutan Allah Ta'ala. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazam bima kanu ya'malun. Itu kejutan Allah Ta'ala kena. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam,
Nabi bersabda, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannati. Ujar Nabi, surga itu luar biasa. Bahkan mun kita hendak melihat ya Nabi, mun hendak memikirkan tuh tempat maudhi'u itu tempat keandakan cambuk kalian. Kita tuh kan bisa cambuk, ini kisah zaman bahari bisa cambuk. Ada keandakan cambuk. Mandak supaya cambuk tuh jangan bebarengan digantung enggak ya kalau di manakah mandak cambuk sagan bisa sagan perang, bisa juga sagan mencambuk yang unta. Nah, keandakan cambuk ya kayak gitu ini keandakan sepatu. Itu aja tuh. Mun sepatunya harap lagi sudah di keandakannya aja tuh. Keandakannya ninto di dalam surga tapinya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia lawan isi-isi yang di dunia ini. Tuh keandakan cambuknya aja nya. Apalagi cambuknya, apalagi ranjangnya, apalagi nambahnya, apalaginya. Iqra'u in syi'tum, baca lagi jar ujar mengarang kitab menyawa hendak bertambah tahu tentang surga kenikmatannya. Nah, firman Allah taala, "Paman zuhziha 'anil nar." Barang siapa dilepaskan dari api neraka, wa dukhilal jannata faqad faza, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh orang itu beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sedangkan di dunia ini kadada lain daripada hanya tipuan belaka. Jadi dunia ini tipuan mun kita memandang sampai ke hakikatnya. Jadi ada dua. Pertama, dunia ini menggoda permulaan. Pandang lebih dalam, oh ternyata musibah bagi kita. Mun kita kada paham cara menggunakan. Pandang lebih dalam lagi, ada lagi. Jadi ada dua lapisan hakikat dunia ini. Wa inna fil jannati, ujar sabda Nabi nih, wa inna fil jannati syajaratun. Di dalam surga ada syajaratan lah. Wa inna fil jannati syajaratan. Di dalam surga ada satu pohon. Lau sara ar-rakibu fi dhilliha. Seandainya berjalan seseorang yang mengendarai kendaraan yang cepat, rakib tuh bisa berkuda, bisa bersepeda motor, bisa berpesawat cepat, pidil lihat di bawah naungan pohon tadi. Berarti pohon itu kan tentu bakal naungan ya kalau. Nah, lalunya menjalani humbayang pohon itu nah. Maka berkendaraan cepat nih lamanya mi'ata amin 100 tahun. Berarti benar itu pohon itu tuh melalui humbayangnya aja selamat 100 tahun. Pama yaqtauha, itu pun jasiden belum melimpati lagi humbayangnya. 100 tahun itu. Nah, iqra'u in syi'tum, baca lagi menyawa hendak di sini. Wa dhillim mamdud wa ma'im masfub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Ini kisah-kisah surga. Dhillim mamdud, dhillim ini artinya rumah-rumah kenaungan-kenaungan yang didirikan. Wa ma'im masfub, dan banyu yang disediakan bercirat-cirat sekehendak kita meminum. Faqihatin katsirah, buah-buahan yang banyak, buah seluruh musim ada. Maka versi surga lain versi dunia. La maqtu'atiu, ada pernah buah-buahan itu putus, ada terus. Wala mamnu'ah, dan kada pernah kita dilarang untuk memakannya. Wa furushim marfu'ah, dan tilam-tilam karabahan-karabahan yang dihampar sekehendak memakan, guring makan, guring makan, guring mamam sekehendak terbang. Nah itu. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Jadi ujar Mughirah, Nabi bersabda, naja Musa alaihi salam rabbahu. Pernah Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya, Allah nih. Wa qala, ujar Nabi Musa, ya Rabb, akhbirni, kabarkan akan aku an akhiri man yadkhulul jannah, tentang orang yang terakhir masuk surga. Nang kayak apa orang itu? Wa kam yakunu lahu minal jannah, dan seandainya masuk surga karena paling uncit, paling terakhir, artinya tuh sudah lawas di neraka ya kalau terakhir sudah nih. Kayak apa juga ini jatah di surga dapatnya. Paling akhir benar Bang nih. Allah taala ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nar muslim. Sebujurannya mun asalnya Islam aja ada bang jar Allah taala ada kekalnya di dalam neraka. Illa ada pang seikungan yang paling terakhir nah rajulun wahid, ada seorang laki-laki, siapakah orang inilah udah tahu nih. Ukhrijuhu minan nar, aku keluarkannya dari api neraka bi rahmati, karena aku maras ya Allah taala.
Tapi nya Islam mang inilah Islam. Nah, maras. Fayaqifu ala babil jannah, lalu nya sudah mbahku keluarkan, lalu berdiri di muka pintu surga. Fa aqulu, ya Allah taala aku berfirman, udkhulil jannah, masuk ya. Sabina supan. Ujar Allah taala nih. Fayaqulu, lalu orang tadi berucap, kaifa adkhulul jannah wa qad akhadha nas manazilahum. Kayak apa ulun masuk surga sedangkan manusia sudah menempati tempatnya masing-masing. Wa darajatihim, dan memperoleh kemuliaannya masing-masing. Walam yabkhali syai'un wala makan. Kira-kira ulun kada bisa jatah, ada dapat jatah lagi sapa? Ujar yang ini ragu-ragu masuk ke surga. Fa aqulu, maka Allah berfirman, abdi atarda minal jannah. Ada jatah nyawa lagi. Nyawa senanglah di surga tuh kena mun kujulungi minal makan, tempat bimiqdari mamlakati malikaini fid dunya, seukuran 2 kerajaan 2 negara di dunia. Tempat nyawa kayak penyawa kurihing sidin sekalinya. Qala fayaqulu qad raditu, nyatai ulun senang Allah hai. Wa qulu lahu, maka itu udkhulil jannah, nyawa masuk ja. Wala qad aku dzalik, karena nyawa senang, karena nyawa ridha, aku lipat gandakan menjadi 4 luasnya kayak 4 negara di dalam dunia. Gara-gara senang aja bertambah 2 kali lipat. Pemurah Allah Ta'ala ya. Fa'utihi biqadri mamlakati arba'ati muluk min mulukid dunia. Maka aku berikan, ujar Allah nih, berkisah kepada Nabi Musa. Maka aku berikan orang tadi yang terakhir masuk surga itu seluas 4 kerajaan di dunia. Kalau syarih lah yang mensyarahkan atau menjelaskan hadis ini. Nah, yakunu adalah wilayah itu misla Khurasan, negara wa Iraq, wa Yaman, wa Syam. Nah, 4 negara itu nah luasnya. Ini paling uncit nih. Qala Musa alaihi salam, Nabi Musa bertakun pulang sih. Oh, kayak itu, kayak yang terakhir yang masuk surga, Nabi Musa, ulun lagi sekali bertakun aja Nabi Musa pulang nah. Ya Rabb, akhbirni an awwaliman yadkhulul jannah. Amun yang orang pamulan masuk surga, Pang. Nabi Musa ini kata juga takun juga sini. Nah, nggih. Tadi kan yang paling terakhir masuk surga, amun yang paling pamulaan, Bang. Kam miqdaru makanihi minha, nang kaya apa? Dapatnya luas wilayahnya punya paling pamulaan tuh. Nabi Musa nih kan. Qala ya Musa, hayata. Jauh benar. Kada paparapak yang orang akhir nih itu hayata darahnya. Ulaika hum as-sabiqun, mereka itu orang-orang yang berdahulu masuk surga. A'adatu lahum fiha, aku sediakan untuk mereka di dalam surga mala ainun ra'at, kada pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, kada pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbin basyar khat, dan kada pernah terlintas di hati manusia sama sekali. Artinya kada kok dipandir lagi nih. Ya kalau kayak buhan para nabi, para rasul, para wali, udah nih kita bertanjo ya kalau. Nah, yang termasuk as-sabiqul awwalun ini nah. Qala wa yu'ayyadu hadal hadisu. Nah, dikuatkan hadis ini ujar si pengarang kitab Marawa, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Ujar Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna akhira man yadkhulul jannah, orang yang akhir masuk surga, lau adhafa Adam alaihi salam ma'a dzurriyyatihi ajma'a lawasi'ahu dzalika makanan wariskan. Nah, orang nih terakhir masuk surga, Nabi pernah berucap, ya Nabi, orang yang terakhir masuk surga itu nya berisi kenikmatan wilayah itu seandainya nya menjamu Nabi Adam lawan zuriatnya seluruhnya dikumpul dalam satu tempat inya yang di sini tuh, batu dijamu pulang niscaya mencukupi. Nah, yang terakhir masuk surga itu, nah itu menjamu kita artinya seluruh makhluk zuriat Nabi Adam nih, seluruhnya dikumpul dalam satu wilayah yang jatahnya orang terakhir masuk surga nih mencukupi. Ibadah pulang diberi makannya pulang mencukupi pulang. Nah itu. Al hadisus sadis wal isrun, hadis yang ke-26. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas benar ini anu apa nih? Sesuai lang tadi kita kisah surga ya kalau. Nah, siapa yang masuk surga? Nah, di sini badahkan. Jadi Aisyah binti Nabi parak lawan Nabi sebentar.
Mau kada mau, Nabi ini bila berpandir lawan bini tentu yang luar biasa, yang lebih hebat daripada ke orang. Ya kalau narangin bini, maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandiri Nabi Siti Aisyah nih, ujar Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah nih tuh orang pemurah nih, parak lawan Allah. Qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Ketujuh orang tuh pemurah kan banyak yang mahurung. Duduk jadi warung orang pemurah nih, lalu banyak yang duduk juga. Duduk juga ya tuh artinya kita bayar ya kan. Qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Nah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dengan api neraka. Jadi 4 kelebihan orang pemurah: dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, maksud manusia ini orang-orang saleh lah, dekat dengan surga, dan jauh dengan api neraka. Kelebihan orang pemurah memadahi Siti Aisyah. Wal bakhilu, orang yang pamalar bang, ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Ba'idun minal khalqi, jauh dengan makhluknya Allah. Pemalaran, maka pertama kan kita berparak. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahilu, dan bermula orang yang jahil dalam urusan agama, kada tapi paham, pembabal orangnya, jahil orangnya itu. Belajar cuma ada masuk sih kita. Sudah dipadahi, napa tadi aja? Ngali benar nih, jahil orangnya. Tapi kelebihannya ada, as-sakhiyu, pemurah, jahil tapi pemurah. Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Ta'ala, min alimin, daripada orang alim, bakhilin, yang pamalar. Nah, ini menyinggung orang alim nih. Untung ulun ada alim, alhamdulillah benar. Jadi walaupun alim, gurunya banyak, kitabnya banyak, sekolahnya lawas, tapi pemalar. Nah, jauh lawan surga, jauh lawan manusia, jauh lawan Allah. Artinya kada mendapat marifat tuh. Nah, tapi malah parak lawan neraka. Jadi maksudnya apa nih? Mun kitu marah aku bungul aja, asal memurah aja. Ya kalau nah itu biasanya kada pemurah tuh biasanya. Itu tuh. Marah aku bungul sama pemurah aja. Biasanya dasar pemalar juga. Nah, yang bagus nih tuh alim pemurah pulang. Itu bagus. Nah, yang paling kada bagus yang mana? Kepalingannya nih. Nah. Sudah jahil, pemalar pulang. Nah, ngalih bener tuh mencari sahabat masuk surganya tuh, ngalih bener. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqa'u syajaratun fil jannah. Sifat pemurah itu seperti sebuah pohon di dalam surga. Aghsanuha, tapi dahan-dahannya. Jadi pemurah itu adalah pohon, andaknya di dalam surga sudah. Aghsanuha, dahan-dahan pohon tadi, tadalliyatun fid dunya, bajuntayan sampai ke dunia. Man akhadha biqusnin minha, barang ambil satu dahan dari pohon itu, qadahu ilal jannah, maka pohon tadi menyeretnya, menariknya masuk ke dalam surga. Nah, maksudnya barang siapa sifat pemurah masuk. Wal bukhlu, pamalar ajaratut finnar, adalah satu pohon yang andaknya di dalam neraka. Aghsanuha, cabang-cabangnya, dahan-dahannya, mutadalliyatun fid dunya, bejuntayan juga sampai ke dunia. Paman akhadha bighusnin minha, barang siapa mengikuti sifat pamalar, yaitu termasuk cabang dari pohon yang ada dalam neraka tadi, qadahu ilan nar, maka inya menyeret ke dalam api neraka. Nah, itu kita sarah kita aja ya, kalau anak pemurah kah, anak pemalar kah, ya, kita juga. Jadi kita tuh menilai diri kita tuh dalam seminggu ini ada kan beri-beri kita. Beri kuitan, memberi dangsana. Yang parak-parak aja dulu, kalau usah orang jauh, kalau usah ke Palestina, kalau jauhan, yang orang parak kita gitu loh.
Ada kada? Mun kada ada, jangan-jangan kita ini pamalar. Ya kalau kayak masjid itu kan andak cilingan yang hari Jumat, membuat cilingan ke hari apa? Hari Jumat kah? Ya enak cilingan tuh nah. Ratusan banyak, 50 ribuan, puluhan banyak. Yang diambilnya duit pajak harga 500 rupiah. Itu mungkin dipilihnya yang paling bolong-bolong. Atau dibawanya sama sedikit. Wa ala hadza hikayatul Bahram al-Majusi. Nah, tentang cerita pemurah ini ada kisah riwayat Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi ini seorang legenda lah dalam cerita, dan legenda benar masyhur. Yang mengisahkan tentang Bahram al-Majusi ini adalah seorang ulama tabi'ut tabi'in, namanya Abdullah ibnul Mubarak. Qala Abdullah ibnul Mubarak, patir dulu. Jadi inggilah patir tadilah. Bapak aing jagar duit pulang keluar tuh ya kalau. Bagus saja menggunakan. Jadi Bahram al-Majusi ini legenda dalam sejarah. Yang mengisahkan adalah imam, seorang wali besar, Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama besar nih. Ujar Abdullah ibn Mubarak, hajjatu sanatan minas sinin. Aku pernah berhaji dalam satu tahun pabila kah Hajasidin di antara tahun-tahun itu nah. Fakuntu fi Hatimi Ismail. Waktu itu aku berabah-rabah berada di Hijir Ismail. Bahari nyaman berabah di situ guringin gawa. Panim tuh maka aku tak guring. Nah, Hijir Hatim tuh bener kayak dinding sandar-sandar situ. Panim tuh lalu tak guring. Para itu fil manam, maka aku tak mimpi di dalam guringku aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin melihat Nabi, bertemu lawan Nabi dalam mimpi. Abdullah bin Mubarak ini. Qala ujar Nabi, idza raja'ta ila Baghdad. Abdullah bin Mubarak ini orang Baghdad. Ujar Nabi bila nyawa kena bulik ke kampung nyawa ke Baghdad. Pak Udu apa tuh bacaannya tuh? Pak Uduhul fi mahillati kada wa kaja. Nyawa masuklah ke kampung ini, ke rumah nih. Watlub dan cari yang bernama orangnya Bahram al-Majusi. Naran sidin Bahram al-Majusi. Bahram narannya al-Majusi itu gelar si penyembah api kita. Jadi agamanya tadi menyembah api, Majusi. Lalu cari nyawa narannya Bahram, orangnya penyembah api. Kampungnya di sini, rumahnya di sini, narannya Bahram, penyembah api. Lalu ujar si Rasulullah, wa aqrihu minni assalama. Sampaikan kepadanya dari aku akan salamku. Sampaikan salamku kepadanya. Ujar Nabi nih. Wa qul lahu, dan katakan pulang lawan inya. Ini pesan Allah Ta'ala nah. Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala radin anka, ridha dengan engkau. Orangnya penyembah api. Pantabah tuh, maka aku tabangun sambil takajud. Intabah tuh tabangun takajud. Fakul tuh, maka aku berucap langsung, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ujar sidin. Nah, hadhihi ru'ya minasyaitan. Ini bisa mimpi dari syaitan. Masalahnya Allah ridha lawan orang yang penyembah api. Takajud-kajud dari sidin. Wa tawadda'tu, maka aku bau yang watib tu aku tawab bil Ka'bah, masya Allah. Artinya aku tawab kada berhitungan lagi, tawab itu tawab keliling terus kada berhitungan. Nah, pagalabani an-naumu, sekalinya aku yang bakal uyuhan tawab keliling kada berhitung lagi, taguring pulang. Galabani an-naumu, taguring pulang. Para itu kadzalik, maka aku tak mimpi pulang. Di dalam mimpi tadi salah samarat hingga sampai 3 kali tak mimpi. Artinya Nabi kita kirim salam ke anu Bahram, sampaikan pulang dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala ridha lawan si Bahram ini. Tapi orangnya agamanya penyembah api. Maka aku tuh bingung aja sih, Den.
Falamma atmamtul hajja, mbah aku menuntungakan haji, menyempurnakan haji, wa raja'tu ila Baghdad, aku bulik ke Baghdad, talabtu al-mahillata wad-dara, aku cari daerah perkampungan yang ditunjuk Nabi tadi, wad-dara dan rumah yang dipedahi Nabi tadi. Fawajadtu syaikhan, mbah kulihati sekalinya ada tatamu. Mbah tatamu kulihati di situ ada seorang syaikhan, orang tuha. Syaikhannya tuha bangkalah. Wah benar jika tuha renta aja kita. Nah, faqultu, lalu aku bertakun, "A anta Bahram al-Majusi? Apakah engkau benaran Bahram al-Majusi?" Qala, ujar orang tua tadi, "Na'am," bujur benar, ada salah bang. Qultu, maka aku bertakun pulang, "Hal laka indallah khair? Apakah engkau ada bisi kebaikan?" Sini kan heran nih, jadi nyawa adakah bisi kelebihan di diri nyawa ini nah. Bertakun bang aku, kenapa kelebihan nyawa? Yang nyawa pernah menggawi kelebihan yang termasuk kebaikan tuh napa? Qala, ujar si Bahram tadi, "Na'am, ada aslabtun nas dahwaddu ziddah." Itu istilah lah. Akulah yang memulai manusia buhan yang penyembah api ini. Mereka itu saling kawin sedarah. Aku yang memulai Jasidin. Itu kebaikan menurutku jin, hada indi khair, ini menurutku kebaikan. Faqultu, ujar Abdul Mubarak, hada haram, ini haram. Kalian kebaikan. Hal indaka ghairu dzalik, yang lain bang adalah orang Majusi narannya ya kan. Yang lain bang adalah ujar si Abdul Mubarak nih. Qala na'am, oh ada aina. Kana li arba'u banat, aku berisi 4 anak perempuan. Wa arba'atu banin, dan 4 anak laki-laki. Zawwajtuhunna min abna'i, masing-masing ku kawinakan sih kan. Faqultu, ujar Abdul Mubarak, hada haram aidan, ini haram juga. Hal indaka ghairu dzalik, adakah kebaikan yang lain dari itu? Orang Majusi ini orang kada belampu. Nah lihai. Jadi ujar Abdullah Mubarak, adakah lagi yang lain dari itu? Qala na'am, adaina. Ja'altu walimatan lil Majusi. Pernah aku mengadakan walimah untuk orang Majusi si penyembah api. Pada waktu taswizil banat. Pada waktu mengawinakan anak sapada anak kawin. Tapi anak orang John itu kawinakan. Nah, aku yang mau kursinya mengadakan walimahnya. Itu kebaikan kah? Faqultu aidan hadza haram, tuh haram juga sidin. Sama aja anak orang tapi nya bedang sana kawin. Makanya sidin kan pelupur kawin saudara. Nah, misalnya ini nih. Sidin yang memulai. Hal indaka ghairu dzalik, adakah yang lain dari itu? Qala na'am, nah mungkin ini nah ada aja sidin. Qala kanat li, ulun ada bisi anak dari bini yang seikungnya. Bintun, seorang anak perempuan, min ajmalin nisa, sakampungan ini paling bungas anak kuning tuh. Ma wajadtu laha kufu'a, aku kada menemukan laki-laki yang pantas mengawininya, yang sesuai, karena tabungas anakku padanya. Sakampungan kada ada yang bungas. Fazawwajtuha min nafsi, aku yang mengawininya sih kan. Nah bunyilah. Wallahu alam gimana. Kita baca ratib dulu lah. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar bin Abdurrahman al-Atas sahibir ratib wa Syekh Ali bin Abdullah wa Rasulillah ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas salihim wa faru'ihim anna Allah yatagashahu min rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل
إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن علي وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين إلى روح سيدنا وبركاتنا والصحيب الراتب قد الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حدث رسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بك نفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم من زمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.